Hai Sobat RLCS, terima kasih sudah klik video ini. Ini dari Kroasia, teman-teman. Aku mau bahas partai antara Magnus Carlsen melawan Rapid Richard. Ini lagi viral banget ya. Mereka sedang mengikuti turnamen World Rapid Team Chess Championship yang berada di Kazakhstan kalau nggak salah ya, teman-teman. Dan teman-teman, langsung saja kita bahas gamenya. Ini menarik banget ya. Akurasinya sampai 98,7%, teman-teman. Siapa yang akurasinya segitu? Tonton terus sampai habis, teman-teman. Magnus Carlsen pegang buah putih memulai dengan langkah E4 dijawab pembukaan karokan oleh Richard Rapot, pemain catur yang udah balik lagi ke Hongaria nih. Tadinya sempat pindah ke Romania. Muridnya Judith Polgar, teman-teman. Kemudian putih D4, hitam D5. Kemudian putih pukul pion D5. Ini variasi tukar dalam pembukaan karokan. Hitam pukul lagi pakai pion, putih gajah keluar D3, hitam kuda F6, putih H3, hitam kuda C6, dan kemudian putih C3 menjaga pion D4. Nah, di sini menarik, Rapot Richard langsung langkah ke-6 membongkar dengan langkah E5. Boom. Kemudian pukul lagi pakai kuda, dan kemudian putih menteri E2 memberikan pin, ikatan. Ya, ini namanya pin nih, teman-teman nih. Hitam harus menjaga dong, dan dia lebih pilih langkah menarik, yaitu kuda E4. Ini menarik ya. Sebenarnya kalau dihitung kan ya, kuda E4 ini berarti kan putih bisa makan, dan kemudian mendapatkan pion E4 dong. Nah, tapi ternyata kalau putih lakukan ini, itu bakal lebih bagus buat hitam, teman-teman. Teman-teman tahu nggak sih ada langkah apa? Jadi hitam bakal melanjutkan dengan gajah D6. Nanti kalau putih terpancing dengan langkah F4, maka ada jawaban menteri ke petak H4 skak. Skak gak bisa ditutup, tutup bakal dimakan, raja bakal geser ke petak F1, dan hitam melanjutkan dengan rokade. Jadi buat teman-teman yang ngira, lah itu bukannya dapat perwira. Nah, ini gak bisa karena menterinya memberikan pin pada menteri di petak E4, teman-teman. Nah, kalau teman-teman masih penasaran, kalau diodong G3 makan bukannya dapat ya kuda di petak E5? Bisa sih. Ya, tapi selain makan juga unggul, hitam juga bisa memiliki jawaban menteri ke petak F6. Nah, jadi ini nggak bakal kena. Dan perlu dicatat ya secara posisi, hitam tuh punya sepasang gajah, dan ini bahaya banget guys. Buat putihnya nanti tinggal keluar aja. Nah, itu pembahasannya kalau misalkan putih makan. Karena ternyata Magnus Carlsen juga tahu itu bahaya, dan dia nggak mau makan. Dia lebih pilih jalan gajah B5 skak, hitam menutup dengan gajah, dan kemudian putih kuda F3 keluar, hitam kuda G6 menolak pertukaran, putih mainkan gajah E3, hitam mainkan gajah D6, putih kuda B ke petak D2, hitam rokade, putih sikat gajah, sikat lagi, dan Magnus Carlsen melakukan langkah salah dengan benteng D ke petak, benteng A ke petak D1. Kenapa salah tuh? Apakah ada langkah yang lebih bagus? Ya di sini putih punya pilihan langkah lain, yaitu rokade. Ya, rokade panjang. Tapi kira-kira apa salahnya? Itu poinnya kan? Nah, hitam di sini sebenarnya juga tidak melakukan langkah yang bagus. Jadi ada tanda silang di situ, artinya melewatkan kesempatan. Ada langkah yang lebih bagus, yaitu benteng A ke petak E8, di mana ya secara tidak langsung mengancam raja dan menteri di petak atau di jalur E. Kalau dilanjutin dengan rokade, maka di sini ada langkah menarik, yaitu kuda F4. Ayo, menterinya mau kemana? Pilihannya mundur atau makan. Terus hitam bisa jalan, boom, discover attack. Ya, dua perwira mengancam menteri. Menteri kabur, bakal dilanjutin dengan kuda E2, udah unggul satu pion dan dapat lagi perwira lawan. Itu bahayanya guys. Nah, tapi di sini lebih pilih pakai benteng F ke petak E8. Kemudian putih mainkan kuda makan kuda, ganggu banget kuda hitam dong, pasti disikat, dan kemudian sikat lagi pakai benteng. Nah, ini ngasih lagi pion di petak D5. Apa yang akan terjadi kalau putih sikat pion di petak D5? Maka ada jawaban ancam balas ancam, kuda F4. Ancam menteri, ancam benteng, ancam pion G2, kalau dimakan menterinya hilang. Kalau menteri ke petak C2, ya rugi dong, benteng makan gajah dulu dan kemudian dapat benteng. Jadi hitam dapat 2 perwira, putih cuma dapat 1. Nah, nggak ada yang gratis pastinya di level Grandmaster. Kalau kalian bingung kok nggak dimakan ya, kalau saya nggak sempat jelasin, pasti itu ada something guys. Nah, putih lebih pilih kuda G5. Langkah yang salah. Ya, harusnya di sini
Putih lebih aman mainkan menghindari pin dari benteng ini. Kuda G5, serang langsung dengan kuda F4, kemudian menteri F3, dan temukan langkah brilian yang mengunci posisi putih di sini teman-teman. Kalau kalian jago, kalian bisa menemukan langkah brilian, yaitu jalan boom, menteri B5. Gokil, gila ini langkahnya, ngunci supaya Raja Putih tidak bisa rokade. Nah tapi benteng dikasihin bos, gimana tuh? Kalau kuda makan benteng, maka bakal dimakan lagi, maka akan memaksa menteri meninggalkan penjagaan pada petak E2. Kalau dimakan ya pasti checkmate. Kalau dia menteri ke petak G4, maka ada jawaban H5. Mau nggak mau menterinya akan meninggalkan petak E2 dan akhirnya hitam bakal melakukan rencananya, yaitu dengan menteri ke petak E2 skakmat. Nah, menteri B5 ini langkah yang gila banget, langkah yang bagus banget. Magnus Carlsen tinggal 2 menit dia jalan G3. Ya, dia menghabiskan waktu lumayan, hampir 1 menit. Dan kemudian hitam melanjutkan dengan jalan F6. Diancam balik. Kuda dimakan oleh putih, makan lagi. Ingat ya, bentengnya nggak bisa dimakan karena selalu ada ancaman petak E2. Dan kemudian putih makan pion G5. Hitam melanjutkan dengan benteng F8. Kemudian putih menteri G2. Kemudian hitam benteng F ke petak E8, dikunci nih posisi putih. Kemudian putih menteri F1. Kemudian hitam menteri B2, putih benteng D2 dan menyerah Magnus Carlsen. Kalau kalian jadi hitam, temukan 9 langkah skakmat dari posisi ini teman-teman. Sanggup gak kalian? Ya ini bagus banget ya partainya. Maka kalian bisa menemukan langkah. Hebat kalau kalian menemukan boom. Kalau dimakan lagi, maka boom benteng E3. Kalau raja geser ke petak D1, maka menteri B1 skakmat lebih cepat. Terpaksa langkah terbaiknya raja F2. Maka ada menteri D2 skak, raja ke petak E1, ada benteng G3 skak, menteri menutup, dan boom skakmat. Ya pilihannya nggak ada lagi dong. Berarti pilihannya adalah benteng E3, makan, ya harus ditutup dong. Karena ada pilihan benteng E2, betul. Tapi ada gajah G3, raja harus pindah ke petak D1 dan benteng D3. Benteng menutup dan skakmat. Keren banget gak sih teman-teman? Dan itulah kenapa partai ini membuat Jan Nepomniachtchi melongo guys. Karena langkah yang sangat brilian dari rapot Richard dengan menteri B5 dan kemudian ya menyerah Magnus Carlsen guys. Jadi kita ulangin lagi, kalau dimakan, makan ya harus makan dong. Dan kemudian makan lagi, ada nggak langkah yang bisa dibantuin oleh putih? Ya menteri menutup, menteri petak E2. Ini yang 9 langkah ya, menteri B1. Kemudian kalau ditutup lagi benteng D1, ada gajah ke petak G3, raja ke petak F1, maka ada menteri tarik ke petak F5, raja harus geser, dan kemudian benteng E2. Nih, nggak bisa dicegah. Ya kalau dilanjutin benteng F1, tutup lagi, pakai gajah. Kemudian raja ke petak G2, ada gajah H4 tarik, raja ke petak G1, menteri G5, skakmat. Indah bukan teman-teman? Dan yap, rapot Richard memang bukan pemain yang biasa aja. Pantas saja Ding Liren make jasanya dia ya, make pengetahuannya dia untuk jadi skondan, dan terbukti Ding Liren bisa mengalahkan Jan Nepomniachtchi dalam perebutan gelar juara dunia beberapa waktu yang lalu. Teman-teman, sekarang aku lagi ada di Split ya, aku sedang mengikuti turnamen yang sama yang sedang diikuti oleh Erik Hansen, pecatur Kanada. Tahu nggak kalian? Chessbrah ya. Dan aku lagi mengikuti 10 babak turnamen Split Open di Kroasia. Ini di dekat di ujung ya. Di ujung kota 2, di ujung negara Kroasia, itu kota terbesar kedua di Kroasia. Aku sudah mengikuti Serbia Open dan kemarin finish peringkat 2 di turnamen International Master di Hongaria. Dan kemudian ini turnamen ketiga aku di Split Open. Aku bermain bareng Grandmaster Novendra Priasmoro, dan ada juga Umi Visabilillah, ada juga Laisa Latifah. Teman-teman mohon doanya karena aku mungkin jarang update ya. Tapi kalau kalian pengen ikutin perkembangan dari RL Chess, jangan lupa follow sosial medianya, Instagramnya Rurop26 dan TikTok RL Chess, teman-teman. Kalau kalian mau support RL Chess, tinggal DM Instagram RL Chess aja, teman-teman. Kita ketemu di video berikutnya. Kita bahas pembahasan apa lagi nih, teman-teman. Coba komen ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bantuin channel aku berkembang biar aku terus semangat meraih cita-cita untuk percaturan Indonesia yang lebih mantap lagi, guys. Aduh, udah mulai berasa nih punggung nih ikut 3 turnamen.